Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas 2 analisis dan visualisasi data program studi sistem informasi Universitas Terbuka. Untuk tugas 2 kali ini kita diberikan sebuah soal ya, terdiri dari 2 soal. Yang pertama, dalam konsep transformasi menggunakan bahasa R juga digunakan fungsi dplyr. Sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi transformasi yang ada pada dplyr tersebut. Kemudian yang nomor 2, diberikan data kunjungan perpustakaan daerah sesuai dengan tabel mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Untuk soalnya yang pertama, dengan aplikasi R lakukan transformasi akar dan transformasi logaritma pada data tersebut menggunakan boxplot dan konsep transformasi Tukey. Untuk yang kedua, yaitu sebutkan dan menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan transformasi terhadap data tersebut. Oke, dilanjut. Langsung saja untuk soal nomor pertama, nomor 1. dplyr adalah sebuah paket dalam bahasa pemrograman R yang digunakan untuk memanipulasi dan mentransformasi data dengan mudah. Fungsi-fungsi utama yang digunakan adalah yang pertama, filter. Digunakan untuk memfilter baris dalam sebuah dataset berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya, kita menggunakan filter untuk memilih baris yang memenuhi kondisi tertentu seperti memilih semua baris dengan nilai tertentu pada suatu variabel. Yang kedua, range. Fungsi ini digunakan untuk mengurutkan baris dalam dataset berdasarkan satu atau beberapa variabel. Kita dapat mengurutkan baris secara naik atau turun berdasarkan nilai variabel yang ditentukan. Ketiga, select. Fungsi ini digunakan untuk memilih kolom atau variabel tertentu dalam dataset. Kita dapat menggunakan select untuk mengurangi dimensi dataset kita dengan memilih hanya variabel yang relevan. Keempat, mutate. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan kolom baru ke dalam dataset atau mengubah nilai dalam kolom yang sudah ada. Dengan mutate ini kita membuat transformasi data baru berdasarkan data yang sudah ada. 5. Group by. Fungsi ini digunakan untuk mengelompokkan dataset berdasarkan nilai variabel tertentu. Ini sering digunakan dalam kombinasi dengan fungsi-fungsi agregasi seperti summarize untuk menghitung statistik kelompok, grup, atau data. Keenam, summarize. Fungsi ini digunakan untuk menghitung statistik ringkasan seperti rata-rata, total, minimum, dan maksimum dalam kelompok data yang telah dihasilkan oleh group by. Ketujuh, distinct. Fungsi ini digunakan untuk menghapus baris yang duplikat dari dataset sehingga hanya baris unik yang tersisa. Dan yang terakhir, join. Fungsi ini digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih dataset berdasarkan kunci atau kolom yang sama. Itu untuk jawaban soal nomor 1. Kemudian untuk jawaban soal nomor 2, kita akan menggunakan transformasi logaritma dan transformasi akar menggunakan aplikasi R ya. Pertama kita masuk ke aplikasi R. Oke, di sini sudah masuk. Selanjutnya langkah yang berikutnya itu kita masukkan data atau kita membuat data frame untuk data kunjungan perpustakaan. Data kunjungan.
Selanjutnya kita akan menampilkan data kunjungan dengan mengklik data kunjungan. Dan sudah muncul data kunjungan sesuai dengan soal. Langkah berikutnya yaitu kita membuat boxplot untuk distribusi data asli, yaitu boxplot data aslinya seperti apa kita tampilkan terlebih dahulu. Kemudian boxplot. Oke, boxplot sudah muncul seperti ini, boxplot data asli. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan transformasi akar. Nah, dan ini adalah hasil transformasi akar dari data kunjungan ini. Selanjutnya kita tampilkan boxplot dari data transformasi akar ini. Nah, ini adalah tampilan boxplot transformasi akar. Terlihat di sini ada perbedaan dari nilai jumlah pengunjung, nilai dari Y ya. Nah, untuk langkah berikutnya kita akan melakukan transformasi logaritma dan menampilkan boxplotnya. Sekarang sudah berubah kembali data logaritma transformasi dari data kunjungan perpustaka. Di sini sudah terlihat nilainya berbeda. Selanjutnya kita tampilkan box plotters-nya. Ya, dan di sini sudah muncul boxplot transformasi logaritma. Di sini sudah terlihat nilai dari Y-nya sudah berganti ya menjadi 4,0 sampai 4,5. Oke, mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya untuk tugas 2 kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.